Jakarta telah mendapatkan izin penerapan PSBB. Apa sikap dan kebijakan pemerintah Kota Depok dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar? Lalu bagaimana sikap dan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar? Kita akan bergabung bersama Wali Kota Tangerang Arief R. Winmansyah dan juga Wali Kota Depok Muhammad Idris. Saya ingin terlebih dahulu menuju ke Wali Kota Depok. Sejauh ini untuk Depok sendiri seperti apa jika diberlakukan PSBB? Ya, terima kasih Mbak. Bahwa PSBB ini diberlakukan dengan tentunya sesuai dengan ketentuannya, memenuhi beberapa syarat, diantaranya masalah peningkatan kasus menurut waktu. Dan sekarang kasus di Depok memang sejak kasus pertama sampai ini hari bisa dibilang ini ada hari ke-33 pada 5 April kemarin atau 6 April. Ini kasusnya dari 2 kasus meningkat dalam 1 bulan, kira-kira itu 64 kasus positif ya. Untuk PDP-nya juga demikian, dari muncul pada hari ke-9 misalnya, 11 Maret, itu hanya 5 kasus, ya sekarang peningkatan itu sampai ada 5 April kemarin, itu sebanyak 607 kasus. Nah ini melihat data hari ini jumlah jumlah kematian 8 orang dari pasien positif, artinya persentasenya yang terkonfirmasi meninggal itu sebanyak dari 65 orang itu mencapai 12,3%. Artinya peningkatan yang sangat luar biasa, sangat tinggi, dan penyebaran kasusnya pun menurut waktu ini dari awal hanya 1 kelurahan, 1 kecamatan, sekarang sudah menyebar tiga kecamatan besar atau terbesar kasus pasien baik ODP, PDP maupun yang positifnya. Jadi dari sisi kasus menurut waktunya penyebaran juga cukup pesat sekali. Dari sisi kejadian transmisi lokal ini yang agak sedikit mengkhawatirkan, bahwa di Kota Depok ini dalam waktu periode 1 bulan Depok sudah merupakan penyebaran orang ke orang yang melalui pernafasan. Ini sudah kita lakukan kajian dengan kenaikan kurva dari kasus pertama sampai kasus terakhir. Itu dari sisi kondisi kasus bencana COVID-19 ini. Dari sisi kesiapan daerah tentunya pertama tentang masalah ketersediaan kebutuhan hidup dasar masyarakat, ini sudah kita antisipasi bahwa kita punya 8 pasar besar tradisional dan juga penyediaan logistik saat ini ditopang oleh sejumlah retail modern dan pasar tradisional seperti yang saya katakan tadi, dan jumlah minimarket juga cukup banyak. Ini juga merupakan salah satu penopang, retail modern juga demikian. Sarana prasarana kesehatan, alhamdulillah kita punya 38 puskesmas, 24 rumah sakit, dan ada rumah sakit umum daerah kita sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID dengan penyediaan 16 ruang isolasi dan ICU-nya, dan juga kita punya rumah sakit dedikasi yang kita jadikan, yang kita minta yaitu rumah sakit Pak Wali Kota. UI, seperti itu. Baik Pak Idris, kita ke Tangerang terlebih dahulu. Pak Idris, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana langkah pembatasan sosial berskala besar di Tangerang? Baik, jadi sebenarnya kita menyambut baik ya kebijakan PSBB yang pertama di Jakarta, dan kita sebenarnya Kota Tangerang sudah berkoordinasi dengan Bu Wali Kota Tangsel dan Pak Bupati Tangerang, dan tadi pagi juga saya berkoordinasi dengan Pak Gubernur Banten karena beliau menghubungi karena 1 hari itu masyarakat Kota Tangerang yang ke Jakarta itu jumlahnya kalau naik Transjakarta aja hampir 43.000. Dan berdasarkan kajian dari yang melintas di jalan-jalan nasional, itu jumlahnya pergerakan itu per harinya di tahun ini kurang lebih dari Tangerang ke Jakarta sekitar 705.000 kendaraan. Gitu. Jadi ini akan sangat mengurangi pergerakan masyarakat, terutama mereka yang masih bekerja dan beraktivitas di Jakarta. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi angka pandemi COVID yang sekarang masih terus angkanya meningkat. Di Kota Tangerang dari pertengahan Maret itu baru 2. Sekarang di awal April ini angkanya sudah 51.
10 orang yang meninggal dan alhamdulillah 13-nya sudah sehat kembali. Jadi rasanya kebijakan PSBB ini khususnya untuk di wilayah DKI kemungkinan akan berdampak dan akan lebih berdampak untuk mempercepat memutus rantai ini apabila Kota Tangsel dan Kota Tangerang juga kita sama-sama mengelaborasi. Kenapa? Karena memang masyarakat Tangerang Raya kita sebutnya ini ada yang tinggalnya di Tangerang kerja di kabupaten, kerja di Tangsel, dan juga rumah sakit juga ada warga Tangsel, warga kabupaten yang berobatnya di Kota Tangerang. Nah, mudah-mudahan dengan sama-sama melakukan PSBB ini kita bisa semakin optimal mengantisipasi dampak COVID-19. Demikian. Iya, saya juga nanti akan kembali menanyakan kepada Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris, mengenai bagaimana jika diberlakukan PSBB di ibu kota. Artinya untuk Kota Depok sendiri akan jauh lebih aman, diuntungkan, sehingga akan diharapkan bisa penurunan dalam penularan virus corona. Usai jeda dijawabnya ya Pak Idris, kami segera kembali. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Wali Kota Depok, Bapak Muhammad Idris. Pak Idris, tadi pertanyaan saya sebelum iklan adalah, ini artinya warga Depok sendiri bisa bernafas lega paling tidak untuk mengurangi penyebaran virus corona karena PSBB diberlakukan di DKI Jakarta. Ya, sangat menguntungkan bagi Kota Depok karena seperti halnya Kota Tangerang juga, Kota Depok ini dengan jumlah penduduk 2,3 juta, 60% dari 2,3 juta ini adalah komuter. 95% dari 60% tersebut itu bekerja di Jakarta. Artinya perpindahan ataupun lalu lintas dan lalu lalang manusia Jakarta Depok ini seperti halnya Sudirman dan daerah perkampungan pemukiman di Jakarta itu sendiri, nggak jauh gitu. Nah, sehingga memang sangat menguntungkan ketika nanti di DKI dengan beberapa perbatasan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan beberapa ruas lainnya di Jakarta, ini akan mengurangi interaksi antara penduduk antara Jakarta dan Depok. Ya, mungkin permasalahannya nanti bagaimana pemerintah Depok menyiapkan dengan data-data warga Depok yang bekerja secara rutin di Jakarta, termasuk jurnalis nanti kan. Nah, ini kita harus data dan kita juga harus memberikan dana operasional pengaman sosial bagi mereka. Ini mungkin yang tapi lebih diuntungkan lagi kalau kita bisa lakukan PSBB ini se-Jabodetabek, ya, se-Jabodetabek, sehingga kita saling bisa komunikasi. Bahkan mohon maaf dari sisi walaupun kita juga sudah penganggaran sudah sampai hampir 70 Pak Wali M. Kota. Ya. Pak Idris tadi menegaskan bahwa pekerja yang tinggal di Depok tapi kerja di Jakarta nanti tidak akan lagi bisa bekerja di Jakarta karena PSBB. Tapi pemerintah akan menanggung kebutuhan pokok. Ini perlu penegasan juga dari Pak Wali Kota ini, Pak. Jaminannya apa, Pak, yang akan diberikan kepada mereka? Iya, kita belum pendataan dulu. Sekarang kita sedang data ini warga masyarakat Kota Depok yang merupakan terdampak atau terdampak dari korban ini. Nanti kita sudah anggarkan misalnya per kakak 250.000. Ini dengan jumlah kakak sekian, ya, baik dari jurnalis maupun dari pelaku seni budaya. Ini kan banyak sekali mereka yang pentas-pentasnya biasanya itu di Jakarta, dan ini merupakan sebuah korban warga terdampak dari COVID-19 ini. Juga kita lagi hitung Pak datanya. Idris, itu untuk satu harinya, per bulan, atau seperti apa? Itu per kakak itu per bulan, per bulan yang ini kita inikan. Seperti halnya misalnya kita gabung itu anggaran dari APBN dari Pak Presiden misalnya 100, tadi dikatakan sampai 600.000. Terus dari provinsi juga dapatkan satu kakak itu Rp500.000, dan dari APBD Kota Depok juga dapat. Skemanya bagaimana, Pak Idris? Warga jemput bola atau pemerintah yang proaktif turun ke rumah-rumah warga, Pak? Ya tentunya kalau mereka sudah di PSBB, mereka nggak bisa keluar, dan kita paksa mereka tidak boleh keluar. Kalau sudah paksaan dengan PSBB ini, ya tentunya kita akan jemput bola seperti itu. Artinya bantuan itu diberikan langsung berdasarkan apa kalau warga itu tidak diperbolehkan keluar? Artinya Sudah terbentuk kampung siaga berbasiskan RW, jadi per RW
itu sudah ada kampung siaga, pengurusnya itu ketua RW dan pengurus RW dan beberapa pejabat-pejabat aparatur membantu di situ dan terkonek dengan puskesmas. Mereka inilah nanti yang akan bekerja secara proaktif melayani baik ODP, PDP-nya. Ya, kalau PDP dengan ODP sekarang tidak, logistik sudah sebagainya sudah kita berikan kepada mereka secara rutin, jangan diantar ke rumah mereka. Pak Idris, relatif untuk nilai 250.000 per bulan warga, Pak. Tapi kalau warga masih merasa itu kurang, tidak cukup, kurang, itu kan relatif ya, Pak, penilaian itu, Pak. Pasti tidak cukup lah, pasti tidak cukup. Mungkin kita dalam kehidupan seperti ini, tentunya kita prihatin. Misalnya kita belanja sembako dengan belanja seperti ini, ya kita memang harus prihatin. Yang kedua, kita gerakan adalah subsidi silang. Ada beberapa RW dia tinggal di komplek, misalnya komplek yang memang komplek elit, mohon maaf ya, dan kita minta kepada RW-nya untuk melakukan gerakan bantuan donasi untuk RW-RW di pemukiman yang memang membutuhkan bantuan. Itu jadi kita subsidi silang seperti itu. Oke, subsidi silang. Lewat kita komunikasi, lewat Tangerang. ini ya, kampung siaganya tadi. Baik, Pak Arief, sejauh ini untuk Tangerang sendiri seperti apa mekanisme untuk penyaluran bantuan ataupun sembako? Sama, jadi kurang lebih sama. Jadi kita sudah mendata masyarakat kita itu ada kurang lebih 64.000 yang akan kami bantu. Ya, jadi itu pendataan melalui PSM, pekerja sosial masyarakat, diverifikasi oleh RW dan juga oleh lurah, begitu. Nah, ini sifatnya kita sudah anggarkan total itu kebutuhan untuk penanganan COVID ini sampai 138 miliar untuk di Kota Tangerang. Lalu bantuannya sama kurang lebihnya kita lakukan selama 3 bulan ke depan, ditambah lagi tadi juga ada kemungkinan ya, kami masih menunggu nantinya konfirmasi dari Pemprov Banten dan yang pasti sudah ada kejelasan dari pemerintah pusat. Nanti dari petugas kelurahan akan mendistribusikan ke RW, RW akan mengantar ke rumah-rumah dengan petugas-petugas PSN. Jadi mereka tunggu aja di dalam rumah, nanti sembakonya itu akan diantar di depan rumah. Mudah-mudahan ini akan meringankan. Ditambah sama dengan di Depok, kalau di Kota Tangerang kita juga punya program namanya Kampung Sigacor, Kampung Siaga Corona. Nah, di dalam Kampung Sigacor ini bukan cuma hanya gugus tugas mengantisipasi social physical distancing, tapi juga ada lumbung warga Tangerang bersedekah. Jadi dari masyarakat minimal 1 hari mensedekahkan 1 gelas beras, dikumpulkan di RW, dan di RW dengan data tadi dia sudah mendistribusikan kepada yang punya. Dan juga kita juga punya jaringan UPZ di tiap masjid, ada kurang lebih 600 UPZ yang sudah terbentuk di Kota Tangerang, dan itu akan membantu masyarakat yang membutuhkan. Jadi dalam kondisi seperti ini kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, tentunya kita punya budaya semangat gotong royong untuk saling membantu, dan juga tadi sudah ada himbauan bahkan dari MUI, mudah-mudahan kita bisa saling meringankan ya, untuk terus prihatin dan sama-sama kita menangani COVID-19 ini secara maksimal. Baik, terima kasih banyak Wali Kota Tangerang Bapak Arief Winmansyah dan juga Wali Kota Depok Bapak Muhammad Idris. Tadi yang perlu digarisbawahi adanya gotong royong mandiri subsidi dengan warga selain bantuan dari pemerintah. Iya, betul sekali.